Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Salsa Dewi Agriza, mahasiswi program studi Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada dengan NIM 24-55100-25603. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait proyek praktikum saya, yaitu praktikum pemrograman geospasial web acara 4 terkait leaflet JS dasar. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan terkait hasil proyek saya. Dan di sini terdapat kode atau skrip yang telah saya buat secara keseluruhan. Pada bagian pertama, ini terdapat docx HTML. Nah, ini digunakan untuk menentukan bahwa dokumen ini menggunakan HTML dan bahasa utamanya yaitu menggunakan bahasa Inggris. Dan UTF-8 ini digunakan untuk mengatur encoding karakter UTF-8 agar teks atau termasuk simbol juga ini tampil dengan benar. Kemudian yang ini, viewport ini digunakan untuk menampilkan web secara responsif sesuai ukuran layar pada perangkat. Dan ini terdapat title yang digunakan untuk menentukan judul halaman yang akan muncul di bagian tab browser. Selanjutnya, di sini ini memuat style sheet utama leaflet agar peta dan kontrol tampil dengan gaya bawaan. Dan ini memuat style sheet plugin leaflet ruler, di mana agar menampilkan alat ukur jarak yang sesuai. Dan ini memuat style sheet plugin mouse koordinat. Ini digunakan untuk menampilkan koordinat kursor. Dan di bagian ini terdapat style internal. Ini di bagian ini untuk apa? Yaitu untuk menentukan ukuran penuh di halaman dan area peta, serta memberikan gaya khusus pada kotak koordinat kursor, di mana ini menggunakan margin, menggunakan seperti ini. Kemudian selanjutnya di bagian body, nah ini untuk apa? Ini untuk menyediakan elemen div sebagai wadah peta leaflet. Pada peta akan memuat di dalam elemen dengan ID map. Ini ID map. Kemudian ini memuat library utama leaflet agar fungsi pemetaan itu tersedia. Nah, untuk di bagian ini memuat plugin leaflet ruler untuk fitur pengukuran jarak. Dan di sini ini memuat plugin mouse koordinat untuk menampilkan koordinat kursor secara real time. Selanjutnya ini var map. Nah, ini untuk apa? Yaitu untuk membuat objek pada peta pada elemen map dan mengatur pusat koordinat. Dan ini misalkan di Surabaya seperti itu dengan zoom levelnya yaitu 15. Nah, di bagian ini var OSM S3 Rupa Bumi Indonesia, ini tuh digunakan untuk menambahkan layer dasar atau base map. Nah, ini sebagai sumber peta dasar. Yaitu di sini saya menggunakan OpenStreetMap, S3 dan Rupa Bumi di Indonesia. Kemudian selanjutnya ini digunakan untuk menambahkan layer citra satelit S3 sebagai peta dasar yang aktif. Dan selanjutnya marker, di sini saya menggunakan marker 1 dan 2. Ini untuk menambahkan dua penamaan lokasi marker dengan pop-up yang berisi teks keterangan. Selanjutnya saya juga menambahkan circle di sini untuk membuat lingkaran berwarna pada koordinat tertentu dengan tooltip dan pop-up informasi. Selanjutnya terdapat polyline. Di sini polyline ini untuk membuat garis yang menghubungkan beberapa titik koordinat. Tadi kan polyline. Nah, kalau yang ini tuh polygon. Nah, kalau polygon ini itu untuk membuat area tertutup dengan warna garis dan isian. Nah, ini. Kemudian terdapat control layer digunakan untuk menambahkan
panel pilihan di peta agar sebagai pengguna itu dapat menukar peta dasar atau mengganti peta dasar dan menyalakan atau mematikan layar tambahan. Nah, kemudian ini var scale atau kontrol skala. Ini untuk menampilkan skala jarak pada peta. Nah, di bagian ini untuk menambahkan skala dengan pengaturan khusus. Ini hanya metrik dengan lebar maksimum itu 200 px pixel dengan posisi berada di kanan bawah. Dan selanjutnya terdapat geolocation. Ini digunakan untuk menampilkan posisi pengguna. Nah, ini itu untuk mencari dan menampilkan lokasi pengguna. Dan apabila berhasil maka akan ditandai dengan marker dan lingkungan radius akurasi. Namun ketika gagal ini akan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian saya juga menambahkan plugin tambahan. Ini digunakan untuk apa? Yaitu digunakan untuk menambahkan alat ukur jarak dan luas atau leaflet ruler ini pada peta. Kemudian tambahan lainnya yaitu ini digunakan untuk menampilkan koordinat kursor secara real time dengan format UTM. Kemudian yang paling terakhir banget ini digunakan sebagai penutup. Ini untuk menutup blok kode atau script dengan menggunakan dokumen yang di sini, dokumen HTML. Baik, itu tadi penjelasan kode atau script yang telah saya buat. Kemudian di sini kita akan melaksanakan running agar kita bisa mengetahui hasil yang telah kita buat. Nah, di sini ini kita bisa memilih menggunakan layernya. Ini kita bisa memilih menggunakan OpenStreetMap atau Esri atau yang berupa bumi. Nah, kemudian ini terdapat marker. Ini saya tadi menggunakan marker 1 dan 2, kemudian ada circle, ada polyline. Nah, dan di sini kita bisa diklik. Nah, ini digunakan untuk mengetahui luasnya. Diklik 2 kali misalkan kita mau berhenti. Nah, ini tadi merupakan penjelasan dari yang telah saya buat. Nah, kemudian hasil ini itu juga bisa dibuka menggunakan GitHub. Ini saya sudah publish. Nah, ini tampilan apabila dibuka menggunakan GitHub. Jadi pengguna lain atau orang lain juga bisa menggunakan ini. Dan apabila kita melihat secara keseluruhan dari hasil project yang telah saya buat ini itu memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama untuk menampilkan atau mengatur base map sebagai sumber petanya seperti menggunakan OpenStreetMap, Esri atau rupa bumi. Kemudian juga dapat memberikan tanda lokasi penting dengan menggunakan marker, lingkaran, garis, poligon untuk menyorot titik tertentu yang kita tertujukan. Kemudian digunakan untuk mengukur jarak dan arahnya juga bisa menggunakan leaflet ruler. Kemudian juga bisa mengetahui koordinat kursor secara real time menggunakan mouse koordinat, dan juga bisa untuk menampilkan lokasi pengguna juga bisa dengan fitur geolokasi dan lingkaran akurasi. Nah, jadi secara keseluruhannya ini itu peta ini digunakan menjadi media visualisasi data spasial yang dimana untuk memudahkan identifikasi posisi, pengukuran, serta penyajian informasi geografis secara interaktif dan informatif seperti itu. Baik, terima kasih. Ini merupakan penjelasan dari saya dan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.